Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita hari ini belajar tentang bunyi. Nah, coba teman-teman mencoba bersuara sambil megang leher masing-masing. Nah, ya, tangan kita megang leher, terus kita sambil ngomong tuh, terus kita akan merasakan getaran di leher kita. Nah, oke, terus coba perhatikan misalkan ketika loncengnya berbunyi, tentu akan terasa getarannya jika kita pegang. Nah, bunyi itu emang menghasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Oke. Nah, lalu apa sih bunyi itu? Bunyi adalah hasil getaran suatu benda. Namun semua getaran yang dapat dihasilkan bunyi yang dapat didengar. Nah, jadi bunyi ini yang pertama dia masuknya gelombang mekanik. Apa sih gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan media perantara seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak ada media perantaranya, dia nggak bisa bergetar seperti itu. Lalu bunyi juga dia termasuk gelombang longitudinal. Kalau teman-teman masih ingat, gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang dimana arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Seperti itu. Ya, semoga paham ya. Terus, nah, di sini kita mengelompokkan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya nih. Yang pertama ada ultrasonik. Nah, jadi si ultrasonik ini frekuensinya lebih dari 20 Hz. Nah, bunyi ini nggak bisa kita dengar gitu. Nggak bisa didengar telinga manusia. Tapi bisa didengar oleh beberapa jenis hewan. Kayak kelelawar, anjing, kucing, juga lumba-lumba seperti itu. Terus ada audiosonik. Audiosonik bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, audiosonik ini dapat didengar oleh telinga manusia yang normal seperti itu. Terus ada infrasonik. Infrasonik dia frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nggak dapat didengar oleh telinga manusia seperti itu. Tapi dia bisa didengar oleh beberapa jenis hewan yang lain. Misal ada gajah, burung merpati, jangkrik, paus, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini nih yang kita bilang tadi. Di infrasonik itu ada jangkrik, anjing. Ultrasonik ada kelelawar, kan paus, lumba-lumba seperti itu. Nah, terus apa sih pemanfaatan dari ultrasonik gitu? Bisa menghancurkan tumor atau batu ginjal. Dimanfaatkan USG yang digunakan untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. Terus dia bisa untuk deteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan. Memeriksa bagian dalam tubuh, untuk kacamata orang buta, memeriksa kerusakan logam, membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Nah, untuk bunyi ini kita belajar tentang media rambat bunyi. Yang pertama ada gas atau udara ya. Jadi bunyi yang sampai ke telinga pada umumnya melalui medium udara. Dalam rambatan bunyi ini molekul udara tidak ikut berpindah.
Di bunyi ini merambah dalam gelombang longitudinal seperti itu. Lalu di zat cair. Nah, kalau misalkan saat menyelam dalam cair kita dapat mendengar bunyi dari batu yang dijatuhkan ke air tersebut, cepat rambat bunyi pada zat cair lebih besar dibandingkan cepat rambat bunyi pada gas. Karena jarak antar molekul zat cair lebih dekat dibandingkan dengan jarak antar molekul gas, seperti itu. Nah, lalu zat padat, seseorang yang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi diakibatkan getaran truk yang melintas, seperti itu. Ya, insya Allah belajar hari ini cukup ya, pengantar tentang bunyi. Kita belajar tentang apa sih bunyi itu, lalu jenis-jenis bunyi, juga medium merambat pada bunyi, seperti itu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya insya Allah tentang si kecepatan bunyi, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.